Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Asr. Materi ini sudah ada pada buku panduan siswa halaman 7-9. Quran Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Quran Surat Al-Asr, penggalan dan arti. Ditirukan wal 'asri. Wal 'asri. Arti wal 'asri adalah demi masa atau demi waktu. Berikutnya, innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusr artinya adalah sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Kandungan Quran Surat Al-Asr. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Asr termasuk surah pendek, jadi tidak terlalu panjang. Kemudian Surat Al-Asr diturunkan di kota Makkah. Berikutnya, surah Al-Asr berdasarkan turunnya termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Kenapa disebut Makkiyah? Karena surat ini diturunkan di kota Makkah, maka disebut dengan surah Makkiyah. Berikutnya, surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat saja. Maka dari itu, surah Al-Asr termasuk surat pendek. Al-Asr sendiri artinya masa atau waktu. Jadi wal 'asri itu adalah sumpah membawa nama waktu atau masa. Berikutnya, pesan surah Al-Asr adalah bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi, semua manusia itu merugi kecuali orang yang mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Berikutnya, menggunakan waktu untuk kebaikan. Jadi kita harus menggunakan waktu kita untuk sesuatu yang baik. Karena kita termasuk pelajar, maka menggunakan waktu untuk belajar. Disiplin waktu untuk kebaikan. Disiplin artinya adalah menggunakan sesuatu pada tempatnya. Berikutnya adalah keteladanan tentang Nabi Lut. Bagaimana kita meneladani Nabi Lut alaihissalam?
Nabi Lut alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya utusan Allah itu disebut dengan Rasulullah. Kemudian tugas Nabi Lut alaihissalam adalah membimbing umatnya ke jalan yang benar. Jadi tugas Nabi Lut adalah membimbing umatnya ke jalan yang benar. Nabi Lut alaihissalam diutus untuk kaum Sodom. Jadi kaum dari Nabi Lut itu adalah kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat. Jadi ketika kita ingin meneladani Nabi Lut alaihissalam, maka kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah keteladanan Nabi Lut, yaitu Nabi Lut alaihissalam memiliki sikap disiplin. Jadi sikap disiplin kita harus menyontoh dari Nabi Lut alaihissalam. Berikutnya, Nabi Lut selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat meneladani Nabi Lut alaihissalam. Waktunya digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi ketika kita mengajak teman kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat, itu sudah termasuk meneladani Nabi Lut alaihissalam. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.